Salam sehat, salam damai, dan salam persatuan untuk Sobat MC dimanapun berada. Pada kesempatan ini, MC akan membahas dan memperkenalkan jenis-jenis tanaman yang sering disebut tanaman si seribu manfaat, tanaman aloe. Tanaman aloe atau aloe plant atau yang lebih dikenal dengan sebutan lidah buaya telah dipergunakan untuk banyak keperluan selama berabad-abad. Kurang lebih 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang, lidah buaya sangat dikenal khasiatnya karena pada pelepahnya terdapat berbagai macam kandungan nutrisi. Lidah buaya diduga berasal dari Kepulauan Canary di sebelah barat Afrika. Telah dikenal sebagai obat dan kosmetika sejak berabad-abad silam. Hal ini tercatat dalam Egyptian Book of Remedies. Di dalam buku tersebut diceritakan bahwa pada zaman Cleopatra, lidah buaya dimanfaatkan untuk bahan kosmetika dan pelembab kulit. Orang Yunani pada awal tahun 333 sebelum Masehi telah mengidentifikasi bahwa lidah buaya sebagai tanaman penyembuh segala penyakit. Ada lebih dari 350 jenis tanaman lidah buaya yang telah diidentifikasi, dari yang dapat menyebabkan kematian karena mengandung racun hingga yang dapat dimanfaatkan baik sekedar untuk tanaman hias hingga sebagai bahan makanan dan kesehatan. Kesempatan ini, MC tidak akan membicarakan manfaat dari lidah buaya yang seabrek banyaknya. Itu akan MC bahas di lain waktu. Tapi MC akan membahas tentang macam atau jenis lidah buaya. Tapi tidak semuanya ya, karena dengan lebih dari 350 jenis itu akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menjelaskannya. MC mulai dari yang dimanfaatkan sebagai tanaman hias atau pendekorasi ruang. Pada kelompok ini, MC ingin mengenalkan beberapa jenis, yaitu pertama, Aloe aristata. Aloe aristata memiliki beberapa sebutan, yaitu Les Aloe, Touch Plant, dan Guinea Fall Aloe. Warna hijau tua dengan bintik putih pada daunnya dan bunga orange merah di tengah yang mekar di awal musim panas itu memberikan daya tarik tersendiri. Lidah buaya jenis ini salah satu paling cantik dan dapat dijadikan hiasan di dalam rumah karena ukurannya yang cukup kecil. Bila sobat punya jenis ini di rumah, itu lidah buaya jangan sering disiram ya, karena air yang berlebih dapat menyebabkan busuk akar. Kedua, Aloe nobilis. Aloe nobilis bisa menjadi pertimbangan bagi sobat di rumah yang memiliki keinginan menambah koleksi tanaman hias. Lidah buaya jenis ini dapat ditaruh di luar ruangan, tapi semakin menarik bila dijadikan dekorasi dalam ruangan. Keunikan tersendiri yang dimilikinya yaitu tepi daunnya akan memerah ketika terpapar sinar matahari. Namun, lidah buaya satu ini tidak dapat hidup pada suhu yang terlalu panas maupun terlalu banyak air. Tanaman ini membutuhkan pencahayaan secukupnya dengan drainase berupa tanah berpasir atau berbatu. 3. Aloe albifora.
Aloe albifora salah satu jenis aloe vera yang berukuran kecil, berwarna hijau keabuan dengan bintik-bintik putih. Merupakan tanaman asli Madagaskar yang memiliki bunga berwarna putih seperti bunga bakung, namun ukurannya lebih kecil. Bunga tersebut bisa mekar sepanjang tahun tanpa terpengaruh musim. Ukuran yang kecil dan bisa menghasilkan bunga dapat menjadi alternatif bagi sobat untuk dijadikan tanaman hias di dalam rumah. Aloe dichotoma. Aloe dichotoma adalah lidah buaya yang besar, menyerupai sebuah pohon. Ukurannya bisa mencapai 6 sampai 8 meter. Di daerah asalnya dikenal dengan sebutan pohon quiver atau kokerbum. Berasal dari perbukitan berbatu di sebelah Sungai Orange antara Namibia dan Afrika Selatan yang menyerupai hutan, menjadikannya daya tarik wisata tersendiri. Aloe dichotoma ini dapat hidup selama ratusan tahun dan terdaftar sebagai salah satu tanaman terancam punah. Beberapa orang telah mencoba membudidayakan aloe dichotoma ini karena mereka tertarik dengan harganya yang mahal. Aloe variegata. Aloe variegata juga disebut sebagai lidah buaya harimau karena motif pelepah daunnya mirip dengan pola belang kulit harimau dengan warna daun cenderung biru kehijauan yang memiliki garis-garis putih. Ukurannya tidak lebih dari 40 cm. Kekhasan varietas ini memiliki bunga berwarna merah yang tumbuh di bagian tengah tanaman. Selanjutnya, MC akan memperkenalkan beberapa jenis lidah buaya yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman herbal dan juga biasa digunakan untuk perawatan dan kesehatan kulit ataupun tubuh. Pertama, Aloe arborescens. Aloe arborescens adalah sejenis tanaman tradisional yang memiliki rasa yang lezat dibandingkan jenis-jenis lidah buaya lainnya dan cukup mudah untuk ditanam, baik melalui stek maupun biji, dan dapat tumbuh di cuaca ekstrim, baik panas maupun dingin. Baru-baru ini diteliti untuk kemungkinan penggunaan perawatan kesehatan. Kecuali itu, lidah buaya ini dapat ditanam sebagai tanaman hias atau dijadikan tanaman pagar hidup yang sangat baik dan cukup menarik. Aloe Perry. Tanaman aloe perry yang juga dikenal sokotrin yang menarik ini berasal dari Afrika Timur dan memiliki daun yang bercabang berbentuk bintang dengan bunga merah yang mencuat dari bagian tengahnya. Daun kering aloe perry itu biasanya dimanfaatkan sebagai terapeutik
aloe berry juga digolongkan sebagai tanaman yang hampir punah. 3. Aloe bailey. Sama dengan aloe berry, bailey ini oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources terdaftar sebagai tanaman yang terancam punah. Tanaman endemik Kenya ini dapat tumbuh hingga 8 meter dengan batang tunggal berdiameter sekitar 15 cm. Aloe bailey mengandung anthraquinone yang bermanfaat untuk pencernaan dan dapat digunakan untuk pewarna tekstil. 4. Aloe bakri. Aloe bakri merupakan tanaman asli Madagaskar yang hidup pada ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Ukurannya cukup kecil, sekitar 10 sampai 20 cm dengan lebar bisa mencapai 40 cm. Seperti kebanyakan lidah buaya, aloe bakri ini juga berbintik putih, namun warna daunnya bisa hijau kemerahan. Selain itu, tanaman ini juga menghasilkan bunga dengan warna orange dengan ujung hijau yang indah. 5. Aloe marlotti. Aloe marlotti memiliki keunikan tersendiri dan lebih mudah diketahui dari ukuran dan ciri khasnya. Lidah buaya bertangkai tunggal ini bisa tumbuh mencapai 6 meter dengan daun yang cukup lebar dibanding jenis lainnya. Selain itu, duri atau gerigi di tepi daunnya bisa berwarna kemerahan. Bahkan bunga yang dihasilkannya tumbuh menyamping dari sela-sela daun. Bunganya berwarna orange, kuning, atau merah. Menariknya, pada bunga tersebut mengandung nektar. Dalam dosis tertentu dapat digunakan sebagai obat herbal, mengobati sakit perut dan cacingan. Namun, dalam jumlah yang berlebih dapat menyebabkan keracunan dan dapat menyebabkan iritasi pada organ bagian dalam dan kanker. 6. Aloe barberai. Aloe barberai merupakan salah satu jenis aloe terbesar di Afrika Selatan, bahkan di dunia. Ukuran tingginya bisa mencapai 18 meter dengan diameter 3 meter. Dengan daun-daun soliter. Selain itu, bunga berwarna orange yang dihasilkan akan muncul di antara daunnya. Biasanya bunga tersebut akan tampak pada bulan Mei dan Juni. Lidah buaya ini termasuk jenis yang dimanfaatkan untuk perawatan kulit dan membantu dalam proses penyembuhan karena luka ataupun kulit terbakar. 7. Aloe ferox Miller. Aloe ferox umumnya dikenal sebagai lidah buaya pahit karena memang rasanya paling pahit di antara lidah buaya yang lain. Lidah buaya ini dapat digunakan sebagai obat pencahar dan gel yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai bahan kosmetik.
Aloe ferox adalah lidah buaya bertangkai tunggal dan tinggi yang dapat tumbuh hingga setinggi 3 meter. Kecuali itu, ada 2 jenis lidah buaya yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena telah banyak dibudidayakan, baik secara komersial maupun sekedar hobi, yakni Aloe barbadensis dan Aloe chinensis Baker. Sepintas tidak banyak perbedaan di antara keduanya, apalagi jika masih kecil. Perbedaan Aloe vera barbadensis dan chinensis bisa dilihat dari pelepah. Chinensis memiliki daun atau pelepah cenderung sedikit cekung. Namun barbadensis memiliki daun lebih cembung. Perbedaan kedua bisa kita lihat dari bunga. Warna bunga lidah buaya chinensis itu berwarna orange, sedangkan barbadensis itu berwarna kuning.